Al-Quran senantiasa menyerukan kepada manusia, dalam hal ini ujung dari satu nilai yang diharapkan adalah la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 itu dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Di situ ada kalimat manusia. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia? Ubudu rabbakum. Artinya sembahlah Rabbmu. Dalam kitab tafsir, yaitu dalam Ibnu Katsir, yang dimaksud ubudu adalah tauhidullah katanya. Artinya kewajiban seluruh manusia adalah bertauhid kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya untuk diibadahi. Nah, ini juga menjadi satu nilai yang harus dipenuhi untuk menjalankan. Nanti di ujung ayat dikatakan la'allakum tattaqun katanya. Mudah-mudahan engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat lain juga mengatakan bahwa takwa itu juga perintah dari Allah. Di dalam surat Al-Imran ayat 102 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi hitopnya adalah ya ayyuhan nas, artinya kepada seluruh yang namanya manusia. Jadi seluruh yang namanya manusia itu wajib ya diperintahkan untuk rabbakum. Ubudu rabbakum, artinya menyembah Allah. Di sini hitopnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslimun, artinya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dihitopkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu perintahnya ittaqullah, artinya bertakwalah engkau kepada Allah. Takwa dalam artian ada beberapa nilai yang kita bisa ambil poin-poinnya. Yang pertama, takwa dalam arti adalah al-quwah katanya. Artinya takwa disebut al-quwah berarti bangunlah kekuatan. Ittaqullah, bangunlah kekuatan yang lahir atau yang bersumber dari Allah. Berarti apa kekuatan yang dimaksud? Nah, ini yang harus sama-sama dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Takwa juga bisa berarti adalah al-hafiz katanya. Hafid artinya memelihara atau hati-hati. Itu arti dari takwa. Ittaqullah, maka berhati-hatilah. Dan takwa juga bisa diartikan al-khasyah katanya. Artinya takut. Takutlah engkau kepada Allah. Apa kunci untuk bisa meraih itu semua? Nah, dalam hal ini sejalan dengan makna yang sedang kita sama-sama jalani, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu diungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengandung 3 kunci untuk mendapatkan nilai-nilai yang diharapkan manusia. Dalam hal ini adalah la'allakum tattaqun. Kunci yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, di situ menunjukkan harfu nida, artinya seruan. Ayyuha menunjukkan litanbih, artinya peringatan. Alladzina amanu menunjukkan bahwa orang-orang yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Iddi'an ma'al qabul, mereka yang senantiasa mengakui dan juga disertai dengan penerimaan. Satu-satunya yang harus disembah dan diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Kunci yang pertama adalah iman. Hadis Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa saja yang melaksanakan saum karena iman dan juga pengharapan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka Allah akan memberikan ampunan dia selama setahun ke belakang. Jadi saum yang bagaimana? Saum yang dilantaran karena iman dan ihtisab itu mengundang fasilah Allah menurunkan maghfirah. Jadi kunci yang pertama adalah iman. Artinya keterikatan kita di hadapan Allah, meyakini Allah satu-satunya yang disembah, meyakini Allah menurunkan para malaikat, kemudian meyakini Allah memiliki Alkitab, menurunkan Rasul. Allah menciptakan yang namanya yaumil akhir, yang semua manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah memiliki ketentuan yang terbaik bagi manusia dengan kodo dan kodarnya. Itu yang dimaksud dengan arkanul iman. Maka tidak akan orang mencapai derajat ketakwaan tanpa dengan keimanan. Berarti hanya dengan keimananlah orang bisa mencapai derajat ketakwaan. Itulah kunci yang pertama. Lalu kunci yang kedua apa? Menurut ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalimat berikutnya adalah kutiba. Arti secara bahasa kutiba itu artinya ditulis. Dalam arti ditetapkan. Dengan kaidah yang lain artinya diwajibkan. Berarti orang-orang yang beriman telah diwajibkan. Nah ini secara hukumnya jelas bahwa orang-orang yang beriman telah diwajibkan as-syam. Artinya melaksanakan saum. Melaksanakan saum adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Berarti kunci yang kedua adalah untuk menunjukkan kemukminannya, menunjukkan keimanannya di hadapan Allah dan bagaimana mewujudkan itu semua, maka jawabannya adalah dengan menjalankan seluruh apa yang disyariatkan oleh Allah, atau yang disebut dengan qiyamuhu bisyara'ihi. Artinya qiyam itu tegak, bisyara'ihi dengan syariatnya. Berarti di kehidupan seorang mukmin itu tegak apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukmin itu menjadi kunci yang pertama, hadis Rasulullah mengatakan kullu malin dibalillah yubda'u bismillah fahuwa aqta. Hadis lain mengatakan kullu amrin dibalillah yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Siapa saja yang melakukan amal atau melakukan urusan tanpa didasari karena Allah, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka urusannya terputus. Maka amalannya terputus. Maka yang kedua adalah bagaimana urusan itu bisa tidak terputus, maka yang harus menjadi ukuran landasan pelaksanaan itu semua diwujudkan dengan menjalankan syariat Allah, dalam arti adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yaitu dalam Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi kunci untuk bisa mencapai derajat ketakwaan. Tanpa Quran, jangan harap kita bisa meraih ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Quran menjadi sesuatu yang harus dekat dengan kehidupan kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya nanti suatu saat, yaitu di hari kiamat, akan datang menjadi syafaat. Apa itu? Iqra'ul Quran li ashabi, mereka yang senantiasa bersahabat dengan Quran. Artinya dekat dengan Quran. Dalam dirinya, keluarganya, di masyarakatnya, semuanya dekat dengan Al-Quran. Maka itulah kunci yang kedua, bagaimana kita bisa meraih ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua kunci yang itu bisa kita pegang sebagai jalan untuk menuju nilai kemuliaan di hadapan Allah adalah la'allakum tattaqun. Maka kunci yang ketiga di ayat itu menurut hemat khotib adalah kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelummu
Yang dimaksud adalah orang-orang sebelum, yaitu para nabi, para rasul. Dalam hal ini apa nilai untuk kita bisa ambil? Poin pentingnya apa? Bahwa orang-orang yang beriman, kunci yang pertama tadi itu dengan diwujudkan dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan menjadikan Quran pedoman dalam melaksanakan perintah Allah. Maka kunci yang ketiga adalah melaksanakan itu semuanya mengikuti apa yang sudah digariskan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah adalah uswah hasanah. Berarti tanpa mengikuti Rasulullah, maka akan kebalikannya, berarti uswah syai'ah. Oleh karena itu, jadikan Rasul sebagai uswatun hasanah dalam menjalankan iman, yaitu menjalankan Al-Quran. Di ayat itu dikatakan, liman kana yarjullah, siapa saja yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan yakin akan selamat dari pertanggungjawaban di akhirat. Apa jawabannya? Yaitu adalah beruswah kepada Rasulullah. Maka kunci yang ketiga inilah yang menjadi kunci la'allakum tattaqun. La'alla artinya menunjukkan litaroji, berarti menunjukkan sesuatu yang pasti, bahwa dengan iman, menjalankan Quran, lalu mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, itu adalah kunci-kunci untuk bisa meraih la'allakum tattaqun.